Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi KD 3.2 dan 4.2 kelas 11 Sosiologi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Zahrah Thoibah Musyafa. Saya Grenada Trikardiana. Dan saya Lailatul Qadri Meliniawati. Materi permasalahan sosial dalam masyarakat KD 3.2 menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. KD 4.2 memberikan respons dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kepentingan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. 1. Permasalahan sosial di masyarakat. A. Definisi masalah sosial. Kondisi sosial yang dipandang oleh suatu masyarakat berbahaya bagi anggota masyarakat dan harus diatasi. B. Teori tentang masalah sosial. Teori di sini yang pertama adalah teori fungsionalis, yakni semua bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Yang kedua ada teori konflik. Timbul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, ras atau konflik etnis, dan konflik gender. Yang ketiga ada teori internasionalisme simbolik. Teori ini merupakan konstruksionalisme sosial, yakni masalah sosial merupakan hasil dari konstruksi manusia. C. Faktor penyebab masalah sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi, yang menjadi penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Yang kedua, faktor biologis, endemis atau penyakit menular. Yang ketiga, faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin seperti syaraf, dan juga bunuh diri. Yang keempat, ada faktor sosial dan budaya seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik sosial dan keagamaan, krisis moneter, dan lain sebagainya. 2. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Partikularisme memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri daripada kepentingan umum atau publik. Menurut Surjono Sukanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Sifat publik yang bukan suatu kesatuan yaitu ada pasif, vested inserted, dan newcomer. Yang ketiga, yakni berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Di dalam subbab ini terdapat faktor-faktor kemiskinan. Yang pertama pribadi, kedua geografi, ketiga sosial, dan yang keempat ekonomi. Selain itu, di sini juga terdapat macam bentuk kemiskinan. Ada absolut, relatif, kultural, struktural, dan alamiah. Jenis permasalahan yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas di sini memiliki arti segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sekaligus yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana. Nah, jenis-jenis kriminalitas di sini dapat dibedakan menjadi berbagai macam. Yang pertama, white collar crime, dan yang kedua, organized crime, yang ketiga, corporate crime, yang keempat, blue collar crime, dan yang terakhir, crime without victim. Jenis permasalahan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial memiliki arti ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Di dalam subbab ini juga terdapat faktor-faktor kesenjangan sosial yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Internal memiliki arti berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, rendahnya kualitas SDM karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, dan adanya ketidakinginan merubah kemiskinan. Dan yang kedua yaitu eksternal, yang memiliki arti berasal dari luar kemampuan seseorang. Contohnya, birokrasi atau kebijakan resmi yang membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Selain itu, juga terdapat upaya mengatasi kesenjangan sosial yang di sini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu individu atau masyarakat, contohnya hidup sederhana sesuai kebutuhan, peduli dengan sesama, meningkatkan pendidikan, serta menghargai kreativitas orang lain. Dan yang kedua, yakni berasal dari pemerintah. Contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial, yang pertama, memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, menggalakkan program UMKM, dan yang terakhir, membuat pelatihan tentang kewirausahaan. Jenis permasalahan yang terakhir yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Nah, di dalam subbab ini juga terdapat bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang pertama, stereotip. Stereotip memiliki arti pemberian sifat tertentu secara subjektif. Yang kedua ada dominasi, memiliki arti beberapa orang atau kelompok lain yang memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Yang ketiga ada subordinasi yang memiliki pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Dan yang terakhir marginalisasi, yaitu pemutusan hubungan kelompok tertentu dengan lembaga sosial. Selanjutnya, dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Yang pertama, munculnya ketidakadilan yang menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat miskin. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan rasa tidak puas dan kecewa sebagian masyarakat yang mengalaminya. Ditandai dengan munculnya golongan kaya dan golongan miskin yang menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, kemiskinan. Menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Yang keempat, kriminalitas yang berakibat rusaknya tatanan hidup masyarakat karena muncul perilaku-perilaku menyimpang seperti mencuri, kenakalan remaja, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah sosial dibagi menjadi dua, yaitu pemecahan masalah berbasis negara dan pemecahan masalah berbasis masyarakat. Pemecahan masalah berbasis negara, yaitu negara akan turun tangan untuk menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Contohnya, pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana sebagai langkah untuk menanggulangi kriminalitas yang terjadi. Yang kedua, pemerintah juga mengeluarkan berbagai macam kartu sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sehat, dan Program Keluarga Harapan. Yang kedua, pemecahan masalah berbasis masyarakat. Di sini peran lembaga masyarakat dan struktur lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Contohnya, mengembangkan sistem sosial yang kondusif, memanfaatkan model sosial seperti solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, serta memanfaatkan institusi sosial seperti lembaga sosial masyarakat yang akan membantu untuk memberdayakan masyarakat. Kesimpulan,
Sesuai dengan KD yang telah disebutkan di awal, bahwa dalam bab ini siswa diharapkan mampu menganalisis dan memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, sebelumnya siswa harus paham bahwa setiap permasalahan yang ada di masyarakat memiliki jenis, faktor, dan upayanya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.